ada sekumpulan constraint dan menjelaskan data requirements dan tentunya diawali dengan ini ya, solution ideas. Nah, maksud saya ini dengan solution dulu baru ke business requirement. Nah, biasanya ke seluruh komponen ini atau tipe requirements ini akan muncul di satu dokumen yang biasa kita kenal dengan istilah software requirement specification. Nah, jadi kenapa Anda harus memahami types of requirement? Karena nanti seluruh type of requirements ini harus tertulis di dalam software requirement documents. Jadi kalau yang kemarin nanya apa sih sebetulnya delivered atau produk dari aktivitas requirement engineering, ya ini sekumpulan ini yang disajikan dalam dokumen gitu ya, yang kita kenal dengan nama biasanya software requirement specification document. Dan masih banyak dokumen-dokumen lain gitu. Jadi bahwa produk dalam suatu perangkat lunak itu dikatakan berkualitas tidak cukup dalam bentuk softwarenya saja, tapi software itu harus memiliki yang namanya dokumen. Karena dokumen itulah yang nanti akan digunakan ketika tim pengembang akan membangun dan next ketika proses maintenance, ya, sehingga bisa dengan mudah terjadi misalkan perubahan atau kerusakan atau kegagalan ya, error ataupun misalkan ingin penyempurnaan gitu, kita tahu di mana kita harus menempatkan penambahan tersebut dan kita bisa pelajari itu dari yang namanya dokumen, ya. Oke, kita akan coba bahas satu persatu definisi dan mungkin akan ditambahkan dengan contoh-contoh dari tipe daripada requirement itu sendiri. Kita awali dengan yang namanya business requirements. Jadi business requirements itu adalah anything that describe the financial, marketplace, or other business benefit that either customers or the developing organization wish to gain from the product. Jadi apapun yang mencoba untuk menjelaskan secara finansial, pemasaran, dan keuntungan dari bisnis lainnya yang tentunya diharapkan oleh si customer begitu atau si organisasi terhadap harapan mereka terhadap proses atau terhadap produk yang nanti akan diciptakan. Karena begitu orang akan membangun suatu produk itu tentunya dia memikirkan ini dulu. Kenapa? Karena effort untuk membangun suatu software itu tentunya tidak murah ya, sehingga semua harus berangkat dari berangkat dari yang namanya business requirement ya. Dalam suatu organisasi apapun baik profit atau non profit tentunya berangkat dulu mendefinisikan yang namanya business requirements. Nah, contohnya seperti apa business requirements? Ini adalah contoh kalimat menyajikan yang namanya business requirements. Misalkan, meningkatkan pendapatan dari sektor penjualan produk sebanyak 50% dalam 3 tahun. Nah, artinya nanti begitu produk itu ada, ini harus bisa tercapai gitu. Jadi intinya produk tersebut harus bisa meningkatkan pendapatan dari sektor penjualan produk sebanyak 50% dalam 3 tahun. Nah, ini nanti akan diterjemahkan ke user requirement dan selanjutnya ke bawah. Jadi ini kayak visi besarnya apa ya gitu. Kemudian mempersingkat waktu perjalanan sehari-hari. Nah, kita dari sini, dari business requirement ini, kita bisa tahu, bisa membayangkan kira-kira nanti seperti apa ya software yang harus kita buat dari business requirement. Nah, kemudian di dalam business requirement itu tentunya ada yang namanya business rule. Jadi, business rule ini adalah artinya ketika customer mengatakan when a customer says that only certain users can perform an activity under specific condition, he might be presenting a business rule. Jadi tentunya pada saat kita akan membangun satu atau mencapai satu
eh, aktivitas tersebut tentunya ada kondisi-kondisi yang perlu kita sajikan dalam bentuk aturan bisnis, business rule. Jadi tujuannya apa ya? Supaya kita tahu gitu, bagaimana dia dikatakan mencapai satu goals-nya gitu. Jadi dalam satu bisnis. Nah, ini adalah contohnya. Misalkan penggantian barang rusak hanya dilayani dalam jangka waktu seminggu sejak pembelian. Mahasiswa diharuskan hadir pada perkuliahan minimal 75% dari total pertemuan. Ketentuan-ketentuan ini tentunya harus didefinisikan di dalam satu pembangunan perangkat lunak atau dalam mendefinisikan yang namanya requirement. Kenapa gitu? Karena nanti aplikasi tidak akan secara otomatisasi melakukan apa yang dikatakan business rule kalau tidak kita definisikan di awal. Nah, nanti ini bisa diterjemahkan tentunya baik itu bisa di dalam data requirements gitu ya, atau mungkin secara non-functional requirement atau secara functional requirement berdasarkan dari user requirements-nya. Jadi misalkan begitu kita misalnya penggantian barang rusak hanya dalam jangka waktu seminggu sejak pembelian. Begitu kita lebih dari 1 hari dari seminggu pembelian, di situ sudah tidak bisa melakukan aktivitas untuk misalkan mengganti kode barang baru misalkan nanti. Kenapa? Karena ID pembelian itu sudah dianggap lewat 1 minggu sehingga garansinya sudah tidak berlaku. Nah, kemudian ini juga misalkan nanti di sistem begitu di akhir perkuliahan gitu. Mahasiswa ini tidak bisa dikatakan hadir kalau ternyata dari sekian belas pertemuan dia tidak mencapai 75%, atau misalkan nanti begitu mencetak daftar hadir ujian, kok nama saya tidak muncul, karena mungkin misalkan prasyarat untuk mengikuti ujian dia harus hadir sebanyak minimal 75%. Nah, ini semua bisa ditanam di sistem, tapi harus didefinisikan dulu, dan didefinisikannya tidak oleh 1-2 user ya. Kalau misalnya kita bangunnya dalam lingkungan organisasi, tentunya mereka sudah mendefinisikan ini gitu ya di dalam lingkungannya gitu, sehingga perlu disampaikan kepada si tim requirement engineering. Nah, kemudian user requirement. Jadi kalau user requirement ini adalah general statements of user goals or business tasks that user need to perform are user requirements. Most typically represented as use case scenario or user stories. Nah, kalau user requirement tentunya adalah statement secara umum dari user goals atau pencapaian user atau tujuan user atau sekumpulan tugas yang mencapai bisnisnya yang user butuhkan itu tampil di dalam si produk yang kita kenal dengan istilah user requirement. Nah, biasanya user requirement itu digambarkan dalam bentuk use case ya. Mungkin nanti Anda belajar di pemodelan perangkat lunak, tools-tools terkait dengan use case gitu ya, atau mungkin pernah dikenalkan di pengantar FPL, atau bisa dalam bentuk skenario ya, atau dalam bentuk user story. Jadi bisa saja kita buat misalkan jika dia menginginkan seperti ini, seperti apa langkah-langkah selanjutnya, atau berupa user stories. Nah, ini sudah representatif dalam bentuk ini digambarkan dalam bentuk use case scenario dan user stories semenjak adanya pendekatan secara agile atau modern. Kalau dulu waktu yang tradisional itu digambarkan dalam bentuk tools yang lain. Nah, ini contohnya. Saya perlu memonitor kecepatan kendaraan saya. Ini adalah user requirement. Jadi, dia untuk mencapai goals-nya, dia memerlukan ini, gitu ya. Kemudian sebagai seorang administrator, saya perlu memblokir akun yang terdeteksi mengganggu. Nah, dari user requirement, tentunya kita terjemahkan ke dalam yang namanya functional requirement. Nah, apa yang Anda lihat di dalam suatu software yang berupa sekumpulan menu misalkan,
atau aktivitas yang bisa Anda lakukan dalam sebuah perangkat lunak, itu adalah cerminan dari functional requirements. Jadi dia menjelaskan functional requirement describe the observable behaviors that the system will exhibit under certain condition and the action the system will let users take. Jadi functional requirement ini dia akan mencoba menjelaskan perilaku daripada sistem terhadap suatu kondisi atau aksi yang sistem akan coba lakukan berdasarkan aktivitas daripada si user ini. Nah, tentunya sekumpulan fungsional ini diturunkan dari mulai tadi business requirement, kemudian dijelaskan ke dalam user requirement, tanamkan business rule-nya sehingga membentuk yang namanya functional requirements. Nah, Anda harus bisa merunutkan gitu ya. Misalkan tadi ini ada contohnya misalnya setiap hari Jumat jam 20 sistem akan mencetak laporan keuangan mingguan. User dapat melihat berita terbaru pada halaman utama. Kalau kita mundurkan dengan tadi misalnya gini, saya perlu memonitor kendaraan saya, kecepatan kendaraan saya. Bagaimana ini diterjemahkan ke dalam functional requirement? Kira-kira seperti apa ya? Ada yang setidaknya ingin mencoba memberikan contoh kalau itu diterjemahkan ke dalam functional requirement? Silakan. Saya perlu memonitor kendaraan saya, kecepatan kendaraan saya. Kira-kira kalau dalam bentuk functional requirement jadi apa ya? Kata kuncinya ini, memonitor kecepatan kendaraan saya. Jika diterjemahkan dalam functional requirement, jadinya seperti apa? User dapat memonitor kecepatan mobilnya mungkin, Bu? User dapat memonitor kecepatan. Ya, memonitor atau mungkin melihat kecepatan. Karena kalau memonitor kan aktivitas yang dia akan lakukan. Untuk dia bisa memonitor berarti harus fungsional requirement-nya harus seperti apa? Berarti user dapat melihat kecepatannya, betul kan? Betul. Ya, karena kalau dia memonitor, itu kan user requirement ya. Tapi secara fungsional untuk bisa memonitor, maka dia harus bisa melihat ya pergerakan perubahan kecepatannya. Jadi nggak sekedar ada kecepatan melihat, tapi mungkin dia bisa melihat pergerakannya. Dari pergerakan perubahan kecepatannya, maka dari situlah aktivitas monitoring bisa dilakukan. Betul nggak? Betul, Bu. Betul. Ya, jadi harus bisa bedakan ya. Jadi terkadang kalimat yang di user requirement itu sering sekali mirip di fungsional atau di functional requirement. Oke ya, kurang lebihnya seperti itu. Misalkan pada saat user ingin mengukur kemampuan atau dosen ingin mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami materi. Itu maksudnya ke apa? User requirement atau functional requirement? User requirement. User requirement. Functional requirement-nya gimana? Dosen dapat menilai mahasiswa menggunakan assignment atau seperti itu, Bu? Atau gimana? Oke. Berarti misalkan tersedianya fasilitas untuk Menilai evaluasi pemahaman mahasiswa terhadap materi. Ya nanti boleh misalnya contohnya mau kuis lah, mau
dalam bentuk assignment gitu, itu nanti diturunkan kembali, namanya sub-functional requirement. Jadi biasanya functional requirement itu ada requirement besarnya, nanti kita bisa turunkan menjadi turunan dari si sub-functional requirement besarnya. Jadi biasanya kalau nanti di use case, itu dia bisa istilahnya bisa extend. Extend itu artinya melebarkan use case. Jadi ada use case utama, misalnya use case-nya evaluation atau functional requirement evaluation, dia punya sub lagi. Misalnya ada quiz, kenapa? Ada lagi assignment, apa bedanya quiz dengan assignment? Kenapa harus dibagi dua? Nah, itu nanti diturunkan lagi. Jadi pada saat Anda mendefinisikan user requirement tadi, misalkan dosen perlu melakukan evaluasi terhadap dosen perlu melihat apakah mahasiswa telah memahami memahami materi tersebut atau tidak. Nah, itu bisa diturunkan lagi. Apakah pemahaman mahasiswa dosen memerlukan mengetahui tingkatan pemahaman mahasiswa terhadap suatu materi. Itu turunkan lagi sehingga nanti dari situ bisa tahu oh pemahamannya apa saja, atau misalnya cukup memahami atau perlu mengimplementasikan. Nah, sehingga kan di situ diturunkan, bisa dalam bentuk kuis, bisa dalam bentuk assignment misalkan, untuk bisa mengetahui sampai levelnya nggak cukup mengetahui, tapi misalkan bisa mengimplementasikan. Jadi itu tuh bisa diturunkan lagi. Paham ya? Contoh misalkan ada di Word, user membutuhkan mencari kalimat atau kata tertentu. Maka kita bisa melakukan, ada fungsional apa? Find ya. Betul ya? Ada find. Nah, dia turunkan lagi user requirement-nya. Ketika dia menemukan suatu kalimat, atau user setelah mencari, atau user ingin mengubah suatu kalimat, gitu ya, satu kata atau bukan kalimatnya, kata menjadi kata lain. Nah, berarti si find itu akan diturunkan kembali menjadi ada aktivitas apa? Replace misal. Nah, itu digali betul-betul gitu. Ya. Jadi waktu Anda mendefinisikan user requirement, kayak saya perlu memonitor kecepatan kendaraan saya. Apakah ini sudah bisa membayangkan secara detail? Ya, kalau tidak, turunkan lagi, sampai pada akhirnya Anda bisa menemukan kira-kira functional requirement-nya akan menjadi seperti apa. Nah, nanti akan berpengaruh terhadap business goal. Paham ya sampai sini? Ada yang mau bertanya dulu? Silahkan. Paham ya? Oke, kalau paham, kita lanjutkan dengan quality attributes. Tadi yang saya bilang, kalau kita bicara functional, berarti ada non-functional requirement. Nah, non-functional requirement itu sering sekali dikatakan sebagai quality attributes. Karena di dalamnya, apa ya sih yang maksud dikatakan dengan harus ada yang namanya non-functional gitu. Jadi, bahwa suatu perangkat lunak, seluruh fungsionalnya dikatakan sudah sesuai dengan kebutuhan usernya, begitu dia sudah diukur kualitasnya, gitu ya. Dan tentunya untuk mencapai itu juga diperhatikan hal-hal yang bisa mencapai kualitas tadi. Berarti hal-hal di luar non-fungsional tersebut. Itu dikenal dengan yang namanya quality attributes. Jadi, sekumpulan statement yang mendeskripsikan bagaimana sih sistem itu dengan baik dapat
bekerja, ya tentunya itu didefinisikan menggunakan quality attribute. Jadi statement that describe how well the system does something are quality attributes. Nah, ini yang sering sekali juga menjadi hal yang tidak terlalu diperhatikan dengan baik gitu ya oleh baik itu pengembang atau oleh tim daripada requirement engineering. Itu terkait dengan quality attribute. Jadi terkadang ini baru dipikirkan begitu si produknya sudah akan selesai atau baru diperhatikan begitu dalam proses pengujian gitu. Nah, justru nanti si quality attributes inilah juga yang akan memandu tim di dalam tim RE tadi untuk apa yang akan membuat sekumpulan testing requirement gitu ya, supaya tahu nanti begitu tim pengembang produknya sudah jadi, poin-poin apa yang harus dia ukur untuk bisa mencapai quality attribute ini. Ini contohnya, misalkan antar muka sistem yang dibangun dapat dipelajari oleh pengguna dalam 1 hari. Sistem akan kembali beroperasi secara otomatis ketika mengalami gangguan. Nah, ini adalah hal-hal yang bersifat quality attributes. Nah, ini adalah jenisnya. Jadi kalau kita bicara software product quality, ada jenis-jenis yang harus diperhatikan. Sampai saking banyaknya, ini sampai materi untuk penjaminan mutu atau kualitas dari perangkat lunak itu dibuat satu mata kuliah tersendiri ya. Karena memang untuk bisa mencapai seluruh atribut ini tentunya diperlukan pendekatan-pendekatan atau pemahaman-pemahaman metode untuk mencapainya gitu ya. Nah, ini terdiri dari kurang lebihnya ada 8 atribut gitu, untuk mencapai software product quality. Pertama adalah functional sustainability. Jadi di sini memastikan bahwa seluruh fungsional itu lengkap. Jadi harus bisa dipastikan bahwa fungsional yang dibuat itu sudah lengkap. Tahu lengkap atau tidaknya dari mana? Ya tadi, balik lagi dari si user requirement. Sehingga jika misalkan kalau kita tarik lagi ke belakang tadi ke business requirement, kok business requirement ini nggak tercapai? Oh, bisa saja tidak tercapai karena waktu Anda mendefinisikan user requirement itu tidak ada. Nah, bagaimana di dalam functional requirement? Oh, ternyata juga tidak ada. Atau misalkan tadi, di functional requirement-nya ada, tapi di user requirement-nya tidak ada. Tapi di business requirement-nya ada. Nah, ini hal-hal yang juga perlu diperhatikan. Makanya, kita jangan dulu berbicara menambahkan suatu fungsional atau fitur, gitu. Tetapi kita memastikan dulu apakah yang namanya fungsional yang kita ciptakan itu memang sudah sesuai dengan user requirement, dengan business requirement. Nah, itu semuanya akan harus diuji. Kemudian, functional correctness. Apakah sudah benar? Jadi, komplit, tapi benar nggak? Nah, biasanya ini bisa diuji dengan cara menggunakan, biasanya kalau produknya sudah jadi, biasanya ada proses testing ya, gitu bisa dilakukan secara alpha atau beta, gitu ya, tergantung dari kebutuhannya seperti apa. Nanti Anda akan mempelajari apa bedanya beta testing dan alpha testing. Kemudian functional appropriateness-nya. Apakah memang ini memang sesuai dengan sudah bisa diterima atau tidak gitu ya. Jadi lengkap, benar, tapi diterima enggak? Apakah apa jadi hal yang memang perlu diperhatikan? Nah, ini ada pengukurannya menggunakan ISO 25600. Anda bisa lihat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan functional completeness, correctness gitu. Makanya kalau misalnya ada produk software dia bilang sudah ISO 2500 sekian, 25.000 sekian gitu, atau ISO apa terhadap functional suitability, berarti dia sudah melewati ke 3 poin ini. Kemudian selanjutnya adalah performance efficiency, ya tentunya bicara
performance ya, efisiensi dari performansi dari si produk itu. Mulai dari time behavior, resources utilization, capacity-nya. Nah, ini sudah harus bisa didefinisikan requirement ini. Kemudian terhadap compatibility-nya, coexistent atau tidak, interoperability atau tidak, begitu dia digabungkan dengan produk yang lain atau dengan sistem yang lain gitu, apakah dia sudah kompatibel atau tidak. Misalnya Anda bikin satu function atau satu produk, yang produk itu akan berkolaborasi dengan sistem-sistem yang lain gitu, apakah dia kompatibel atau tidak. Nah, ini juga perlu diperhatikan, jangan sampai Anda bikin bentuknya bulatan, ternyata waktu akan dimasukkan ke dalam si medianya persegi panjang, kan otomatis tidak compatibility gitu ya, itu diperhatikan. Kemudian masalah usability, oke. Tentunya ini biasanya hubungannya erat dengan yang namanya user interface. Anda belajar IMK, salah satu tujuannya itu untuk mencapai yang namanya usability. Ya, tentunya apakah mudah untuk kenali interface-nya, mudah dipelajari, dioperasikan, menyediakan user error protection atau tidak. Kalau terjadi kegagalan, user mudah untuk mengetahuinya, diproteksi gitu ya. Estetika daripada user interface-nya dan kemudahan pada saat mengaksesnya. Memperhatikan kalau memang usernya ada yang disabilities, maka memperhatikan batasan itu gitu ya, dan sebagainya. Kemudian masalah reliability. Reliabilitasnya seperti apa? Apakah sistemnya sudah cukup mature gitu ya, ketersediaannya diperhatikan, bisa mentoleransi kalau terjadi kesalahan, kemudian bisa melakukan recovery ya, recoverability jika terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan. Kemudian masalah security, nah ini penting sekali. Masalah confidentiality, integrity-nya, non-repudiation-nya, authenticity-nya, accountability-nya seperti apa. Ini semua didefinisikan requirement-requirement ini. Kemudian maintainability-nya, bagaimana cara dia melakukan proses maintenance-nya, perawatannya secara modul, secara reachability, analisability-nya, modifiability-nya, dan testability-nya. Dan portability, ya artinya dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya, kemudian kalau proses instalasinya juga memudahkan, dan begitu dipindahkan juga di-replace, kemudian ditempatkan di satu tempat atau dikembalikan kembali juga kemudahannya diperhatikan. Nah, ini yang terkadang masih sangat kurang diperhatikan. Jadi kadang permasalahan ini yang muncul di lapangan baru diperhatikan ketika si produknya malah sudah terimplementasikan. Dan akhirnya ya tadi banyak permasalahan-permasalahan yang menimbulkan si kualitas aplikasinya dipertanyakan. Nah, kemudian yang external interface requirement. Apa itu? Ini adalah requirement in this category describe the connection between your system and the rest of the universe. Bagaimana hubungan si sistem Anda yang Anda build, gitu, yang Anda bangun dengan lingkungan atau alam semesta. Bagaimana itu dihubungkan gitu ya. Misalkan seperti ini, sistem akan berkomunikasi dengan payment gateway XYZ ketika memasuki fitur pembayaran. Sistem akan membaca sinyal dari sensor air setiap 5 menit. Nah, ini yang saat ini juga perlu sangat diperhatikan. Apalagi kan sekarang konsepnya gimana cara, contoh misalnya sekarang banyak orang isu membangun yang namanya, atau mulai, bukan isu lagi ya, mungkin sudah beberapa diimplementasikan, misalkan smart city atau smart home gitu ya, smart office misalkan. Artinya dia akan berkolaborasi dengan activity atau dengan lingkungan universe di mana si produk itu diimplement atau diterapkan gitu ya. Nah, itu yang juga harus diperhatikan gitu. Nah, artinya pada saat kita melakukan pendefinisian external interface requirement ini dari awal sudah bisa didefinisikan dengan baik. Misalnya Anda bikin e-commerce, nanti proses pembayarannya bisa
bayar pakai kartu kredit misalkan, atau bisa bayar pakai jasa pembayaran seperti misalnya GoPay, ShopeePay, misal atau apa. Nah, berarti kan Anda harus membayangkan kayak apa sih requirement mereka sehingga nanti itu bisa saling terhubung atau terkoneksi. Atau misalkan data banknya tuh bisa terkoneksi, misalnya begitu masukin orang ini membayar masuk nomor rekeningnya, kok dia bisa baca database di bank tersebut gitu ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Ya, sekarang connection external interface requirement ini hal yang penting ya. Mungkin kalau dulu kebanyakan waktu bikin aplikasi masih sifatnya standalone, mungkin ini tidak, kita hanya memikirkan lingkungan si PC-nya saja gitu ya, tidak memikirkan bagaimana atau dengan database yang ada di dalam media penyimpanan di PC tersebut gitu. Sementara kan sekarang semua sudah terdistribusi gitu, jadi harus diperhatikan. Kemudian masalah constraint atau batasan. Jadi constraint itu adalah design and implementation, constraint legitimately, restrict the option available to the developer. Jadi perhatikan batasan-batasan waktu mendesain, mengimplementasikan yang tentunya menjadi satu pilihan yang harus tersedia dari si developer itu sendiri. Jadi perlu Anda perhatikan. Misalkan setiap gambar yang diupload, user harus berukuran sekian, sistem harus mengikuti standar SNI, misalnya. Ya, ada ketentuan misalnya, dia bisa melakukan pembayaran jika pembayarannya dilakukan hanya dengan, misalnya dia hanya menyediakan 2 jenis pembayaran, misalkan. Ya, tuliskan di situ. Atau misalkan batasan yang misalnya bisa upload atau bisa upload file jika dalam bentuk PDF dan tidak lebih dari sekian megabyte misalkan. Nah, itu didefinisikan karena memang itu sudah didefinisikan constraint sebelumnya. Kenapa? Bisa saja constraint ini terjadi karena misalkan batasan-batasan yang ada di lingkungan atau mungkin batasan yang ada di infrastrukturnya. Misalkan contoh misalnya kalau kita bangun aplikasi yang sifatnya menggunakan koneksi internet, maka kita perhatikan bagaimana suatu saat atau misalnya kapasitas kemampuan umumnya di dalam lingkungan untuk bisa menerima misalkan distribusi data, maka distribusi datanya harus dibatasi sehingga prosesnya bisa berjalan dengan baik. Nah, itu juga diperhatikan. Kemudian yang namanya data requirements. Nah, ini hal yang sangat juga perlu diperhatikan, terutama nanti akan punya hubungan terhadap metadatanya. Ini adalah presenting a data requirement whenever they describe the format, data type, along with the values or default value for a data element. Jadi dia menampilkan atau menyajikan sekumpulan kebutuhan data requirement di mana menjelaskan tentang format data, tipe data, gitu. Nilainya juga yang bisa diterima seperti apa, atau ada default value untuk setiap data elemen. Misalkan kalau orang mau ngisi tanggal, mungkin Anda sudah menentukan formatnya, harus day dulu, baru month, baru years, atau month dulu, baru date, baru years, atau years-nya 2 digit saja, atau harus 4 digit. Nah, itu ketentuan-ketentuan yang kita definisikan di data requirements gitu ya. Atau misalkan password itu harus berisi kombinasi angka, huruf, ada huruf besar, huruf kecil, kemudian ditambah dengan salah satu simbol. Nah, itu juga harus sampai misalnya digitnya hanya minimalnya 8, maksimalnya 12 misalkan. Itu dideskripsikan dalam data requirement. Nah, ini contoh-contoh. Ya. Nah, ini adalah relasi antar jenis requirement. Jadi hubungannya seperti ini, diawali dengan business requirement, setelah itu nanti muncul vision and scope dokumennya kayak apa, visi dan cakupannya dalam bentuk vision and scope dokumen, kemudian nanti definisikan user requirement, terbentuklah yang namanya user requirement dokumen, nanti baru diturunkan menjadi functional requirement. Tentunya ini diikuti dengan sistem requirement. Nah, di dalam setiap ini harus didefinisikan business rule itu harus terlibat. Kenapa? Karena nanti seperti apa performance daripada si produknya, itu semua bergantung terhadap business rule. Di dalam business requirements pasti ada business rule-nya. Ya, sudah diterjemahkan ke sini.
Kemudian bicara quality attributes. Seperti apa external interface-nya dan batasannya. Maka semua didefinisikan dalam satu dokumen, namanya adalah Software Requirement Specification. Nah, ini yang kadang-kadang saya lihat banyak mahasiswa yang masih lemah kalau sudah mendefinisikan ini atau mendokumentasikan ini. Kenapa? Karena tadi saya bilang banyak mereka yang tidak dulu paham terminologi dari setiap tipe requirement. Jadi kalau nggak paham tipe requirement, ya bagaimana dia bisa menggambarkan atau menuliskan ini. Nah, biasanya kalau software-software kalau fresh graduate dari software engineer, itu pasti mereka akan ditempatkan menjadi software tester atau misalnya software documentation ya, software documentation. Biasanya Anda ditempatkan dengan ini belajar dulu bagaimana mendokumentasikan sekumpulan tipe requirement. Jadi di lapangan biasanya fresh graduate taruh dulu di sana, karena begitu mereka sudah bisa atau sudah memahami seluruh hal-hal yang harus didokumentasikan, maka dia akan betul-betul awareness-nya akan sangat besar gitu ya, begitu dia masuk menjadi seorang business analyst dan jadi senior software engineer, karena dia bisa mengembangkan sisi-sisi lain dari aktivitas. Mungkin itu materi yang disajikan pagi ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya mau nanya, Bu. Ya, silahkan. Kayak misal kita ngebangun e-commerce nih, Bu. Atau jangan e-commerce, kayak kita punya bisnis. Terus kita punya 3 pilihan payment, OVO, Dana, GoPay misal. Tapi di antara ketiga payment ini ada satu payment yang selama sebulan atau lebih itu cuma satu pelanggan yang bertransaksi dengan itu gitu. Itu kalau misalnya begitu bisa ditiadakan nggak, Bu? Ini proyeknya udah jadi atau Anda masih ada di ranah data requirement? Udah jadi. Maksudnya kan kita mikirnya dari requirement-nya kita mikir, wah OVO lagi trending juga nih sebagai dompet online gitu. Jadi kita adain pembayaran via OVO, tapi ternyata setelah jalan itu dalam sebulan mungkin hanya satu atau bahkan nggak ada gitu pembeli via OVO-nya. Ya berarti itu mungkin dari awal Anda sudah salah mendefinisikan waktu proses requirement engineering ya. Nah, pada saat atau misalnya di awalnya ternyata itu ada, Bu, tapi begitu setelah diimplementasikan, kok setelah kita pelajari tidak ada yang menggunakan itu ya. Kita akan masuk ke dalam proses yang namanya maintenance requirement gitu ya. Dari atau maintenance si perangkat lunaknya ya, kita bisa saja menghilangkan si salah satu fungsional itu. Karena memang ternyata merugikan pihak perusahaan gitu. Kenapa? Karena kita harus selalu membayar jasa kerjasama atau relation kita dengan salah satu metode payment tadi gitu. Nah, makanya kalau kita mendefinisikan requirement itu ada baiknya sebagai tim requirement engineering itu harus bisa menggali sekumpulan requirement dari user itu tidak untuk saat ini saja, tapi coba kembangkan hal-hal yang memungkinkan. Misalnya gini, tadi desainer saya perlu meningkatkan pendapatan perusahaan saya sebesar 50%. Berarti itu harapan dia terhadap si produk ini. Tetapi apakah 50% itu untuk jangka waktu berapa lama? Apakah misalnya dia bilang 2 tahun, berarti kan apakah produk ini hanya akan digunakan sampai tahap itu, atau memang Anda punya capaian yang lebih luas lagi gitu. Nah, sehingga mungkin dari situ kita sudah bisa memikirkan kayak apa business rule, constraint, atau mungkin fungsional yang perlu kita sajikan ya, sehingga begitu nanti ke depan dia sudah punya future apa yang ingin dicapai, itu sudah bisa kita kita sajikan gitu, misalnya di dalam si sistem. Begitu kurang lebih. Makasih, Bu. Jadi kalau yang tadi mau dihapus atau enggak, nah itu kembali lagi sebetulnya bisa gitu, tapi kembalikan lagi terhadap apakah itu
nantinya begitu itu akan dihilangkan, business requirement-nya menjadi ada yang tidak tercapai gitu. Atau misalkan kadang kan memang begitu ya, apalagi zaman sekarang misalkan metode payment macam-macam gitu. Orang menggunakan macam-macam begitu ada banyak promo, begitu nggak ada promo orang mulai meninggalkan satu persatu. Tapi nanti promo macam ada lagi orang ini lagi. Gitu. Nah, tren-tren itu yang juga harus dijadikan jadikan satu perhatian waktu kita menentukan begitu business requirement-nya didefinisikan seperti itu. Nah, mungkin nanti di fungsionalnya bukan tidak dihilangkan, tapi mungkin nanti fungsional itu bisa aktif atau unaktif lagi gitu nanti, atau misalnya nanti bisa diaktifkan lagi, jadi bukan dihilangkan gitu. Nah, karena memang mungkin nanti ada kesepakatan dengan si jasa payment-nya ada rentang waktu tertentu kita cut off dulu, nanti begitu kelihatannya mereka membuat satu promo, kita kerjasama lagi, kita nggak perlu lagi bangun menempelkan si fungsionalnya, tapi mungkin hanya tinggal mengaktifkan saja gitu, misalnya seperti itu. Paham ya? Paham, Bu. Makasih, Bu. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Mau nanya. Ya. Silakan yang mau bertanya. Bu, izin bertanya nih. Ya. Kan tadi Taruh suaranya udah matiin dulu kan. Tadi kan ada ini Bu, user error protection. Nah itu tuh error seperti apa Bu yang harus diprotek sama kita tuh Bu? Maksud dari user error protection itu sendiri gitu. Ya, ini contohnya. Contoh misalkan, ketika Anda melakukan, ada user misalnya berinteraksi dengan suatu aplikasi, secara tidak sengaja, user itu mengklik tombol delete. Dia lakukan aktivitas atau dia lagi mengolah data apa gitu ya. Tiba-tiba dia mengklik salah satu tombol dan kemudian tombol delete maksudnya, tombol delete. Ada satu pesan yang muncul gitu ya. Itu salah satu error protection itu kayak gitu. Pesan muncul, Anda yakin akan menghapus data ini misalnya. Itu salah satu cara untuk memproteksi. Kan khawatir user melakukan aktivitasnya tanpa dia sadari gitu. Paham nggak maksudnya? Paham Bu. Nah, contohnya Misalkan recycle bin juga itu termasuknya user protection kan Bu? Nah, seperti itu. Jadi ditaruh dulu gitu ya, tidak langsung masuk ke press gitu kan, nggak langsung hilang gitu, dia tanyakan dulu. Nah, tentunya dari situ kita akan tahu gitu. Oh, ternyata tadi saya ngeklik ini ya gitu. Nah, itu salah satu cara untuk mengetahui dia memenuhi error protection atau tidak. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Ya. Dia lagi yang mau bertanya, silahkan. Monggo.
Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Bu, mau nanya perihal yang tadi, Bu. Iya. Misalkan kan tadi pas nggak sengaja ke delete, misalkan ada penyimpanan lain yang udah supaya nggak langsung kehapus gitu. Ada kemungkinan error nggak sih, Bu? Jadi pas sudah dihapus beneran kehapus semuanya gitu, nggak bisa kembali lagi. Kalau yang kayak gitu. Jadi maksudnya tadi gimana? Kan user error protection nih, misalkan kita ngehapus data, terus datanya masuk ke recycle bin. Ada kemungkinan error nggak sih pas kita nggak sengaja kehapus tuh nggak masuk ke sampah, istilahnya nggak masuk ke tempat sampah itu, jadi langsung bener-bener hilang. Itu kan berarti waktu Anda di awal menguji si aplikasinya tidak diuji dengan benar dong gitu, sisi fungsional correctness-nya. Kan tadi ada fungsional yang harus kita ukur juga kan di quality atribut tadi kan, yaitu functional correctness-nya. Jadi waktu Anda menguji si aplikasi itu, si fungsional tadi itu seperti apa gitu ya. Jika memang ternyata langsung terhapus, nah berarti kan masih ada bug di dalam si unit tersebut atau si modul tersebut, sehingga perlu diperbaiki gitu ya, seperti itu. Baik, terima kasih, Bu. Jadi waktu kita membangun si perangkat lunak itu, tentunya kita harus memperhatikan yang namanya pastikan bahwa si fungsi tersebut berjalan dengan baik gitu ya. Karena kalau misalkan kita tidak membuatnya menjadi sudah benar, sudah correctness gitu, ya nanti hal-hal seperti tadi itu akan terjadi. Nah, seperti kemarin tuh saya mengalami ada masa sudah melakukan 2 aktivitas kok tidak tersimpan dengan baik gitu ya, misalnya seperti itu. Akhirnya menyebabkan hasilnya dia nilainya 0 gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, itu juga perlu yang ini sepertinya tidak di fungsinya apakah tidak dicek dengan baik gitu ya, algoritmnya apakah sudah benar atau tidak. Nah, itu yang tentunya harus dilakukan pengujian. Makanya nanti kalau Anda belajar pengujian ya di dalam proses pembangunan perangkat lunak, itu kita kenal ada pengujian menggunakan pengujian alfa dan pengujian beta. Nah, kalau tergantung maunya seperti apa. Kalau kita bicara kompleksitas daripada si algoritmnya, mungkin pendekatan alfa testing itu perlu dilakukan karena nanti dilihat bagaimana sih urutan kompleksnya tuh seperti apa gitu untuk bisa mencapai si output dari si fungsional itu. Dari hasil tracing itu bisa ketahuan mana fungsional yang masih salah gitu. Nah, tapi ada juga yang sederhana yaitu menggunakan beta testing. Kalau dengan beta testing, dia hanya yang penting saya input, saya nggak peduli di dalam prosesnya kayak apa, tapi outputnya itu seperti apa yang sudah saya definisikan di awal. Biasanya dikatakan menggunakan
black box ya, white box dan black box maksud saya. Alpha dan beta. Kalau alpha itu di lingkungan pengguna, maksud saya kalau beta di lingkungan si user. Maksud saya tadi pengujian white box dan black box. Nah, kalau white box itu kita tracing si setiap line of code algoritmnya tuh kita tracing. Sudah benar nggak sih alurnya ini? Nanti kita bisa menemukan di mana bug itu. Nah, cuman memang kelemahannya white box tadi mungkin membutuhkan waktu yang tidak sebentar gitu ya. Nah, kalau black box saya nggak peduli, yang penting saya punya inputan yang sudah saya definisikan, kemudian saya sudah tanam si algoritma fungsionalnya, pokoknya outputnya harus seperti yang memang sudah saya juga definisikan. Nggak peduli di dalamnya proses seperti apa. Mau tidak terlalu mau di dalamnya itu terlalu kompleks gitu ya atau seperti apa, yang penting outputnya seperti yang memang sudah didefinisikan di awal. Gitu. Jadi untuk testingnya juga perlu responden kali ya Bu ya? Oh iya, perlu. Tapi kalau misalkan untuk alpha testing itu bisa pakai software testernya aja gitu melakukan. Jadi makanya di RA itu kenapa tadi sekumpulan tipe itu harus didefinisikan, itu nanti dipakai untuk membantu kita membuat skenario pengujiannya. Jadi kalau misalnya skenario pengujian, kita bukan bikin skenario itu kalau mau menguji itu kita bikin skenario. Kalau saya masukin data X, misalnya tadi ya, NIM harus 10 digit gitu ya. Nanti skenario masukkan 9 digit. Begitu nanti nyoba masukin 9 digit dan dia bisa, oh ini berarti masih error. Kenapa? Kan tadi dibilang harusnya 10 digit gitu. Terus misalkan tadi, misalnya kata saya tadi si passwordnya itu harus minimal 8 digit, maksimal 12 digit. Di dalamnya wajib ya ada kombinasi angka, huruf, dan harus ada minimal 1 huruf besar, 1 huruf kecil, dan ada simbol. Jadi kombinasi semuanya itu harus ada. Terus kita masukin angka semua, 8 digit misalkan. Atau saya 7 digit, bisa. Berarti ini masih salah. Nah, makanya si requirement tadi harus didefinisikan dengan baik, sehingga itulah yang nanti menjadi acuan atau panduan waktu kita menguji sekumpulan fungsional yang ada di dalam produk yang nanti dihasilkan. Oleh karena itu, kenapa si tim proses requirement engineering proses ini penting? Selain membantu mendefinisikan waktu proses pengembangan, pembangunan si aplikasinya, dan pada saat pengujian, dia juga sudah punya panduan. Pengujian saya akan kayak apa? Itu kan sejumlah fungsional sudah dibuat dan berdasarkan hasil dari requirement engineering. Paham? Aku mau nanya, Bu. Ya, silakan. Di software product quality itu kan ada reliability. Nah, di situ tuh ada availability itu kan ketersediaan software gitu. Itu maksudnya tuh si produknya tuh harus ada tersedia 24 jam atau gimana tuh, Bu? Oke, availability itu ada di dalam reliability-nya gitu ya. Artinya si produk tadi gitu, dia mempunyai kemampuan yang memang sesuai dengan apa yang sudah definisikan di awal si produk itu istilahnya dibuatkan. Tentunya tadi kan ada business dari awal tuh kita sudah mendefinisikan business requirement gitu ya dan sebagainya. Bentar. Nah, dari situ kita akan tahu gitu bahwa dia memang bekerja sesuai dengan bagaimana si sistem itu bekerja. Jadi ya Anda bilang tadi ini harus bekerja selama 24 jam. Jadi kembalikan lagi si sistem ini menyediakan servicesnya itu seperti apa gitu. Kalau memang dia harus bisa digunakan dalam waktu 24 jam, ya dia harus bekerja dalam bentuk 24 jam gitu. Jadi nggak ada istilahnya si aplikasi itu, saya udah lelah nih gitu.
dalam jangka waktu sekian saya sudah lelah. Padahal mungkin Anda bisa mengakses kapanpun. Contoh misalnya Anda bikin website. Kan website itu berarti bisa diakses kapanpun, betul nggak? Betul, Bu. Ya, nah begitu ada waktu tertentu Anda mengakses, ya tiba-tiba tidak bisa diakses. Berarti kan availability-nya dipertanyakan loh. Ya, Bu, dipertanyakan. Ya, itu yang harus diperhatikan. Gitu. Sehingga pikirkanlah bagaimana si sistem tadi bisa berjalan sesuai dengan semestinya gitu ya, fungsinya gitu. Nah, biasanya availability ini sangat erat hubungannya dengan yang namanya infrastrukturnya. Nah, terkadang availability ini terkendala oleh misalkan servernya yang tidak memadai kemampuannya, kecepatannya, atau koneksi internetnya. Misalkan Anda harusnya sudah bisa membayangkan ya, misalkan saya akan menanamkan sistem ini di suatu tempat yang internet koneksinya itu rendah, gitu. Kecepatannya rendah. Nah, kita sebagai software engineer nggak bisa, gitu. Ya, itu kan salah mereka. Kenapa? Koneksi internetnya rendah dan sebagainya. Nah, harusnya itu menjadi, dari awal waktu kita melakukan requirement engineering, kita udah harus tahu, gitu. Ini akan menjadi seperti ini. Sehingga bagaimana ya? Makanya kenapa waktu kita membangun aplikasi di web dengan di mobile itu akan beda. Yang bisa ya, misalnya ada berbasis mobile, ada yang berbasis yang desktop. Itu pasti dia akan melakukan konfigurasi yang tidak sama. Paham kenapa? Karena masing-masing perangkat keras pasti punya keterbatasan, betul kan? Iya, Bu, keterbatasan. Contoh, misalnya layar handphone kan nggak bisa sebesar layar PC gitu. Terus kemampuan PC, mungkin PC punya prosesor yang bisa kencang, bisa besar, sementara saat ini handphone tidak bisa sekencang PC. Kenapa? Ya mungkin kan ukuran dia tidak terlalu besar sehingga mungkin belum diciptakan prosesor yang ukurannya sangat kecil tapi kapasitasnya besar. Kita nggak tahu next time future nanti mungkin bisa saja gitu. Jadi pasti kecepatannya akan lebih kan inilah pakai laptop dengan PC aja Anda sudah bisa bandingkan. Orang kalau running data banyak itu lebih baik pakai PC, betul kan? Iya. Iya, karena pasti ya kita tidak memungkiri gitu loh, mereka punya kemampuan prosesor yang mungkin prosesornya dibilang sama tapi beda gitu kapasitasnya untuk yang di PC. Nah, itu yang tentunya perlu diperhatikan. Nah, ini yang dari awal tuh udah harus bisa didefinisikan gitu di dalam menentukan tadi quality attributes untuk bisa mencapai poin-poin itu, maka nanti akan punya hubungannya terhadap non-fungsional. Apa? Berarti Anda sudah bisa definisikan batasan non-fungsionalnya. Batasan non-fungsional itu untuk mencapai quality attributes tadi loh. Misalkan apa ya tadi, misalnya di software requirement dokumen tadi, di software requirement specification dokumen nanti, itu akan Anda harus bisa menuliskan batasan perangkat keras. Misalkan, oh harus ada misalkan sekian server, cepatannya berapa. Itu sudah didefinisikan. Karena itu yang nanti atribut yang digunakan untuk mencapai quality atribut tadi. Terus misalkan layarnya itu harus, misalnya kalau dia berjalan di PC, maka resolusinya harus sekian. Jika dia di mobile, maka harus seperti apa. Itu didefinisikan. Misalnya minimum kecepatan internetnya berapa, definisikan. Itu kalau memang aplikasinya bersifat mobile application atau misalnya web application gitu ya. Kan pasti beda ya antara kita bisa contoh bikin game desktop yang tidak online gitu ya dengan game online. Kan beda kan? Beda banget. Beda karena balik lagi kita akan berhubungan dengan non fungsional ini apa ya, ini batasan perangkat kerasnya. Seperti itu. Kalau misalkan si softwarenya itu dalam rancangannya itu dia harus 24 jam aktif,
tanpa ada downtime itu biasanya arsitekturnya kayak apa, Bu? Apakah memakai cloud atau seperti apa gitu, Bu? Nah, tergantung jangkauannya ya. Kalau misalkan kayak sekarang kan mungkin karena orang bisa mengakses dari manapun, sehingga dia harus membangun konsep arsitektur cloud tadi gitu kan ya. Gitu. Jadi balik lagi lingkungannya sebesar apa yang nanti perlu mengaksesnya. Itu juga perlu Anda perhatikan. Nah, makanya kenapa nanti Anda belajar mungkin di arsitektur perangkat lunak, ya kan? Nah, di mata kuliah itu yang akan Anda betul-betul perhatikan gitu. Tidak hanya sekedar bicara arsitektur perangkat lunak kan tidak hanya sekedar arsitektur perangkat kerasnya saja gitu ya, tapi juga arsitektur informasinya kayak gimana, sehingga database-nya juga harus dibangun, distribusi database-nya seperti apa, itu kompleks. Nah, di software engineer, di dalam prodi RPL ini tuh dikumpas tuntas gitu ya. Kan kalau di informatika mungkin hanya lewat aja gitu seperti itu, karena memang dia kedalamannya harus lebih ke sisi algoritmnya, teoretiknya gitu ya, informatik teoretiknya. Gitu, Dav. Oke, Bu, terima kasih. Ya, jadi kembali lagi terhadap lingkungan. Makanya saya bilang tadi, makanya kita kan nanti tugas besarnya itu satu kasus untuk 4 mata kuliah ya, betul nggak? Nanti dibahas per masing-masing dari satu topik itu per mata kuliah akan membahas sesuai dengan kajiannya. Misalnya di RS saya berarti kumpulan requirement-nya seperti apa. Nanti di IMK berarti bicara user interface-nya gitu. Di arsitektur perangkat lunak nanti bagaimana arsitektur perangkat lunak. Nah, di pemodelan bagaimana Anda memodelkan si perangkat lunak. Sehingga sebenarnya Anda beruntung ya, karena itu memang mimpi kita gitu ya. Gimana caranya membuat sebuah tugas yang berkesinambungan antara satu keilmuan dengan keilmuan yang lain, tapi untuk kasus yang sama. Sehingga mahasiswa tuh bisa membayangkan, oh kayak gini ya hubungan antara A, B, C, D gitu. Seperti itu. Nah, jadi untuk di tugas besar RR pun nanti studi kasusnya ditentukan dari sama dengan ada yang di IMK pemodelan dengan yang di arsitektur perangkatnya. Seperti itu. Silakan. Halo? Halo, Bu. Nah, sebentar ini ada yang bertanya ya. Tapi ini kayak ada masalah dengan ini saya. Izin bertanya, Bu, apa semua requirement specification software itu harus meliputi semua tipe-tipe requirement? Dan dari penjelasan Ibu tadi, saya belum tahu paham maksud dari external interface requirement, adakah contoh yang lebih sederhana? Ya, dari seluruh tipe itu harus didefinisikan di dalam software requirement specification, karena kalau kita bicara perangkat lunak, seluruh requirement yang ada di dalam tipe requirement itu harus ada. Maka saling punya keterhubungan, makanya tadi digambarkan dengan yang namanya tadi terakhir itu saya gambarkan diagram ya, gambarkan diagram. Nah, di situ tuh dijelaskan ya. Sebentar ya, saya tampilkan dulu. Coba di yang slide lain. Sebentar ya, kayaknya ada sesuatu dengan ini saya.
Halo, saya masih terdengar? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, tapi ini saya bermasalah nih kayaknya Microsoft Teams-nya. Ya, saya punya masalah dengan Microsoft Teams-nya, tapi kurang lebih tadi di slide yang terakhir itu dijelaskan ya, hubungan dari setiap tipe requirement-nya. Jadi antara business requirements itu nanti punya keterhubungan terhadap user requirements. Yang tentunya user requirement akan diterjemahkan dengan sekumpulan yang namanya non-functional requirement. Nah, isi dari setiap non-functional requirement itu pun tentunya perlu diperhatikan kualitasnya gitu ya. Makanya ada beberapa kualitas atribut. Nah, kualitas atribut nanti akan punya keterhubungan dengan menentukan yang namanya non-functional requirement. Dari batasan perangkat kerasnya gitu ya, hardware-nya, infrastruktur yang lain yang berhubungan dengan sistemnya. Nah, kalau belum paham dengan yang namanya external interface requirement, itu kan sebetulnya adalah menjelaskan bagaimana keterhubungan si sistem kita dengan lingkungan di mana sistem itu akan digunakan. Tadi kita contohkan, misalkan Anda bikin aplikasi e-commerce, kemudian di dalam aplikasi tersebut akan misalnya ada fungsi untuk pembayaran. Waktu pembayarannya apakah akan terkoneksi dengan pembayaran secara online, misalkan pakai mobile banking atau apa. Nah, itu didefinisikan di dalam external interface requirement. Misalnya nanti sistem pembayarannya harus berhubungan dengan apa gitu. Itu didefinisikan gitu. Karena dia akan berhubungan dengan lingkungan luar, lingkungan di luar si sistem itu gitu. Ya, external interface requirement itu seperti itu. Atau misalkan Anda bangun satu aplikasi, misalkan untuk mengecek apakah suhu badan Anda meningkat atau tidak gitu. Misalnya si aplikasi itu akan ditempel di satu sensor, kemudian sensor itu yang akan membaca. Oh iya nih, suhunya sekian misalkan. Nah, itu kan berarti dia berhubungan dengan lingkungan luar dari selain dari si aplikasi. Sekian ya, paham ya? Tadi yang nama Neng Anissa ya. Paham, Bu. Satu lagi boleh, Bu? Ya, silahkan. Nah, kemarin kan kata Pak Danang tuh ada statement requirement dulu baru coding. Tapi untuk quality attribute itu apa harus didefinisikan sebelum coding juga? Karena kan itu kayak menyebutkan kualitas-kualitas dari sistem kita kan. Nah, itu apakah harus kita ngoding dulu atau Enggak. Jadi yang Anda tuliskan di situ tuh sekumpulan requirement-nya. Jadi untuk bisa misalkan mencapai functional completeness, requirement-nya apa aja gitu loh. Itu yang nanti akan dijadikan acuan untuk next begitu produknya akan dibuat itu sudah didefinisikan sebagai sekumpulan constraint juga gitu, batasan. Dan nanti pada saat produknya sudah selesai dan akan diuji, yang tertuang di dalam quality attributes tadi dijadikan acuan untuk kita membuat skenario pengujiannya. Karena isinya bukan tapi isinya sekumpulan requirement. Misalnya untuk mencapai tadi siapa yang nanya availability gitu. Untuk mencapai availability itu dituliskan di dalamnya. Misalkan sistem ini availability sistemnya, misalnya availability sistem ini dapat diakses 24 jam dari manapun dengan apa-apa diperjelas. Sehingga nanti waktu kita, karena di awalnya misalnya sudah kita tentukan apa saja kebutuhannya untuk bisa mencapai si availability itu diterjemahkan juga gitu. Untuk bisa mencapai availability maka apa itu diterjemahkan. Jadi bukan dalam bentuk coding ya. Justru semuanya adalah dalam bentuk kalimat yang menyatakan mendefinisikan requirement untuk mencapai setiap poin-poin quality attribute tadi. Paham ya, Neng ya? Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi begitu ya. Jadi sekali lagi yang akan muncul di software requirement dokumen itu bukan codingan, bukan gitu. Ya, tapi isinya adalah sekumpulan requirement. Nah, nanti diterjemahkan ke dalam dokumen desain. Nanti dari desain baru di coding.
Habis coding kan testing tuh. Nah, waktu akan membuat skenario testing itu semuanya mengacu ke software requirement dokumen specification dokumen yang isinya adalah sekumpulan requirement ini. Paham? Jadi acuannya aja ya, Bu? Iya, jadi dia tuh kayak isinya adalah sekumpulan requirement yang dijadikan panduan untuk ke tahap desain, tahap pengembangan, dan tahap pengujian. Jadi dan jangan dianggap jadi hanya sekumpulan requirement ya. Hanya itu yang harus hati-hati. Jadi bukan hanya loh, tapi justru dialah yang menentukan keberhasilan semua produknya. Sehingga kalau ada yang tidak didefinisikan secara detail, maka kalau nanti pada saat diimplementasikan tidak seperti harapan user gitu ya, karena Anda tidak pandai mendefinisikan requirement-nya, nah itu fatalnya nanti akan kelihatan kita runut di mana nih salahnya. Oh ternyata di requirement-nya aja nggak ada, di SRS-nya nggak ada. Padahal user minta itu. Misalnya gitu tadi, misalnya user minta tadi ya, misalnya ada di contoh, dia harus mencetak laporan setiap jam 8 malam. Tapi kok ini nggak pernah ya, setiap jam 8 dia tidak pernah mencatat report si aplikasi begitu aplikasi sudah jadi. Di-download, dicari. Ini apa, ada bug atau apa? Terus kata si tim developernya, saya nggak menemukan definisi, saya tidak menemukan perintah itu loh di dalam si dokumen SRS-nya. Berarti kegagalan tim RE tidak mendefinisikan itu di dalam fungsionalnya, di dalam software requirement specification. Paham ya? Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kita sudahi mungkin ya kuliah hari ini. Iya, Bu. Iya, boleh dinyalakan. Oke, baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, cukup. Baik, kita sudahi pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Mungkin saya akan memodifikasi waktu kuisnya. Tadi kan hasil yang awal ya. Nah, saya coba akan hasil pertemuan hari ini. Saya akan edit. Waktunya akan saya ubah, akan diselesaikan oleh Anda sampai pukul 11.15. Waktunya pendek ya. Oke, silakan.
Hai. Ini udah selesai gitu? Apa gimana? Udah. Udah. Tadi perpanjang kuis yang tadi. Waktu kuis yang Mantap, mantap. Fisik Pak Godit. Mantap, mantap. Cetit, macet. Mantap.